kalian penurunan fungsi ginjal, kalian tidak boleh konsumsi lemon, tidak boleh konsumsi jeruk nipis dan cuka apel. Nggak boleh konsumsi lemon, jeruk nipis, cuka apel. Lemon itu tinggi potasium, jeruk nipis juga ya kakak. Kan tadi kan nggak boleh makan sesuatu yang tinggi potasium, tinggi natrium, sama tinggi fosfor kan. Nah si lemon itu masuk ke dalam golongan potasium yang tinggi. Jadi jangan dikonsumsi kakak ya. Semua yang rasanya asam itu nggak boleh dikonsumsi kalau misalnya kalian lagi penurunan fungsi ginjal. Apalagi kalau EGFR di bawah 60 ya, karena tuh fungsi ginjal yang turun berarti ginjal kalian tuh lagi dalam keadaan asam. Nanti makin asam nanti fungsi ginjalnya, nanti nggak selesai gitu. Jadi itu jangan. Nah, akasia fiber itu bisa sifatnya membasahkan dan memperbaiki mikrobioma dalam usus kalian. Vitamin D3K2, kemudian magnesium, astragalus sama akasia fiber itu dulu. Dan grass fed kidney itu 5 teratas yang aku wajibkan ya kakak kalau ada pasien penurunan fungsi ginjal. Grass fed kidney itu dikonsumsi 4 kapsul per hari dan diet. Silahkan dipertimbangkan kakak ya, aku nggak janji bisa menaikkan fungsi ginjal kakak. Tapi kalau kakak mau ikhtiar, rata-rata bisa naik. Dok, sejak tipes itu kok badan suka panas ya, tapi nggak demam. So, berarti kakak imunitasnya masih terganggu. Kan kalau tipes itu kan berarti terserang tuh usus kakak. Sedangkan usus kita itu tempatnya kita melakukan pengaturan pusat di sistem imunitas kita. Jadi itu kakak belum oke. Jadi recovery proses kakak itu belum oke banget nih kakak. Kakak Ratna, vitamin D3K2, magnesium, probiotik itu menurut aku cocok untuk bagian recovery gitu ya kak. Silakan dipertimbangkan. Badan tuh goyang-goyang, kenapa? Kemungkinan juga kalau udah goyang-goyang kakak kekurangan vitamin B kompleks, nah tambahan tuh vitamin B kompleks ya. Dom, kalau lambung udah kurang bagus, apa aman minum 30.000 IU dan vitamin-vitamin lainnya? Kakak Christian, aku tanya dulu, kenapa kakak minum 30.000 IU? Aku memberikan dosis 30.000 IU, betul. Tapi untuk teman-teman yang hipertensi, untuk teman-teman autoimun, diabetes OAD, lagi diabetes tapi lagi konsumsi obat medis juga. Kemudian teman-teman kondisi yang kronik, yang asmanya kronik, alergi kronik, itu aku kasih 30.000 IU. Kakak kenapa dulu gitu? Walaupun aku mendukung dosis vitamin D3 cukup tinggi, cuman harus rasional kakak Christian ya. Kalau dari sisi kakak nggak perlu ya jangan dulu gitu, 10.000 sampai 20.000 IU dulu. Dok, kenapa saya minum vitamin D3K2 mana sebulan ini BB jadi naik? Tuh kan. Kadang-kadang teman-teman suka gitu deh, nyalain suplemen ya jadi naik dong gitu. Saya autoimun, IBD dan hipertiroid. Oke, boleh. Kakak Christian udah cek kalsium darah ya. Kalau udah cek aman, Hisudin. Lanjutkan 30.000 oke. Kak, jadi tuh begini ya kak. Kalau misalnya kalian mencoba, misalnya kalian tuh mendengar dokter functional medicine lagi edukasi gitu ya tentang autoimun, disaranin 30.000 IU, kemudian kakak mencoba untuk konsumsi itu, timbul efek samping, itu bukan karena vitamin D3-nya yang salah ya kak, karena satu, belum optimal magnesium dan K2 kakak. Nah pada pasien IBD itu pada dasarnya memang kekurangan magnesium dan vitamin D3. Jadi kalau kakak Christian konsumsi vitamin D3 kemudian timbul rasa mual, kemudian timbul rasa kram, bahkan kelengan gitu, bukan salah vitamin D3-nya, tapi ada part dalam badan kakak itu yang masih mengalami kekurangan magnesium gitu. Kan kalau kekurangan magnesium, kekurangan vitamin D3 pada autoimun itu udah pasti pasiennya kekurangan magnesium, udah pasti juga pasiennya kekurangan zinc. Nah kekurangan magnesium sama zinc itu sering terjadi pada pasien yang mengalami GERD, pada pasien yang mengalami IBD gitu. Jadi kalau kakak lagi mau coba vitamin D3 30.000 IU timbul mual kram, kakak jangan langsung digaskan, kakak santai dulu, turunin dosisnya di 10.000 IU dulu, kakak perbaiki dulu IBD kakak, misalnya kakak perbaiki pola makan, kasih magnesium, kasih zinc carnosine gitu. Nanti setelah beberapa waktu kakak naikin dosisnya tuh bertahap gitu kakak ya. Kakak, vitamin D3 magnesium nggak membuat nafsu makan ya? Aku minum itu kayaknya nafsu makan aku sama aja gitu. Mungkin lagi bulan puasa, kemudian kakak ngelihat sesuatu yang indah, pemandangan makanan, jadi kakak nafsu makan. Enggak, vitamin D3 kandungan magnesium tidak membuat nafsu makan kakak. Kalau vitamin B kompleks mungkin, apalagi kalau ada benfotiamin, itu mungkin saja terjadi. Dom, saya ada benjolan di leher, udah cukup besar. Mana tadi? Udah cukup besar, takut apa yang harus saya lakukan. Kakak RDS, kakak udah periksa ke dokter bedahnya belum? Kata dokter bedahnya tuh benjolan di lehernya, itu namanya diagnosisnya apa? Boleh kasih aku clue, karena benjolan di leher itu ada beberapa kakak ya. Ada nodul tiroid, ada kakak cuman tiroid aja, atau kakak KGB, itu ada beberapa kakak ya. Dok, kalau BAB tidak teratur minum magnesium yang mana dok, dan jenis probiotiknya apa? Aturan pakai magnesium sitrat. Kalau kakak konstipasi itu pakai magnesium sitrat. Paling bagus konstipasi pakai magnesium sitrat. Cuman magnesium sitrat nggak bisa pada teman-teman yang gastritis. Kalau kakak yakin kakak nggak ada gastritis, pakainya magnesium sitrat. Kalau ada gastritis tuh jangan, pakainya magnesium glycinate aja. Probiotiknya aku bener-bener lagi kehabisan probiotik kakak bisa pakai 50, bisa pakai 200 billion. Minimal 50 billion lah kak ya. Aku lagi kehabisan sekali, lagi susah impor. Jadi banyak banget suplemen di keranjang aku yang habis. Puasa jam 3 sore, mual-mual dan sakit ulu hati, suplemennya apa dong? Untuk teman-teman yang sakit ulu hati, yang aku rekomendasikan sih Gastro Comfort ya. Teman-teman yang aku rekomendasikan untuk nyeri ulu hati, gastritis tuh Gastro Comfort. Sama DGL Aloe, 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore, buka puasa sahur. Kemudian kakak bisa tambahin enzim sama probiotik.
Ini aku jelaskan sekali lagi ya teman-teman, karena kan aku bukan penjual suplemen, aku tidak terafiliasi sama apapun, jadi semua pendapat yang aku keluarkan itu murni karena pendapat profesional medis ya. Teman-teman kalau kalian gastritis itu pakai Gastro Comfort, cumannya lagi, di dalam Gastro Comfort itu mengandung zinc. Entah itu zinc carnosine, entah itu zinc picolinat, entah itu zinc gluconat, zinc oxide, zinc glycinate, semua jenis zinc itu dapat menimbulkan rasa tidak nyaman di perut kalau kalian nggak cocok gitu. Semua jenis zinc, zinc sulfat pun itu yang dikasih kalau misalnya kalian diare itu, semuanya itu ada kemungkinan membuat perut itu nggak nyaman kalau nggak cocok. Jadi kalau misalnya kalian mau coba Gastro Comfort, kakak harus paham mungkin kakak nggak cocok gitu atau timbul efek samping gitu, karena tuh aku melihat ada teman-teman yang nggak cocok sama zinc, ada juga yang toleransi adaptasi dulu sama zinc. Contoh, misalnya kakak konsumsi Gastro Comfort atau semua jenis zinc yang aku sebutkan tadi. Hari pertama kakak konsumsi kok malah ada kram perut ya dom gitu. Nah kakak mohon bantuan untuk melakukan evaluasi. Kram perut kakak itu ada di skala skor berapa? 0 sampai 10 misalnya. Iya dom, saya habis makan zinc nih dom, zinc picolinat. Karena saya ada masalah nih sama autoimun, saya ada masalah sama alergi gitu. Tapi setelah saya konsumsi zinc, termasuk zinc carcinosin yang ada dalam Gastro Comfort, perut kakak nggak nyaman. Kakak kasih nilainya, oh nilainya 5 dom. Terus kakak jangan berhenti dulu, tahan dulu punten kak ya, besok kakak konsumsi lagi. Nah setelah dikonsumsi, oh nurun dong rasanya, masih sih rasa nggak nyaman, cuman udah di skornya 3 dom gitu. Nah kalau semakin hari kakak coba skornya itu berkurang, berarti kakak adaptasi, tapi nanti insya Allah akan cocok dan akan hilang nggak nyamannya itu. Tapi semakin terus-terusan kakak coba, nilainya itu tuh makin tambah dari 5, 6, berarti kan skornya kan makin sakit tuh, makin gak nyaman. Berarti kakak nggak cocok, lepasin Gastro Comfortnya, lepasin zincnya, cari yang lain gitu. Kenapa? Atau turunkan dosisnya itu juga bisa. Karena memang tuh beberapa pendapat dari penelitian jurnal profesional medis itu memang menyebutkan bahwa si zinc itu ada teman-teman yang nggak cocok sama alergi sama zinc gitu. Jadi itu kalian disesuaikan ya sama kondisi ya. Makanya tuh Gastro Comfort itu aku bolehin kalian beli ecer 20 kapsul dulu, karena kan isi botolnya kan 60 kapsul, biar kalau nggak cocok tuh nggak rugi-rugi banget gitu ya. Semua zinc aku bolehin beli ecer ya, biar nggak rugi-rugi banget gitu kalau nggak cocok. Tapi aku berdoa sih cocok, karena zinc itu bagus banget. Dom, probiotik diminum bareng D3K2 nggak boleh kakak. Kakak probiotik kan si larut dalam air toh, vitamin D3 larut dalam lemak, jangan digabungin, nanti usus kakak bingung, aduh mau mana duluan yang mau saya serap gitu ya. Kakak Egi, Domi mau tanya magnesium untuk badan pegel-pegel apalagi namanya. Kakak Egi yang, nah ini pertama gini, kalau misalnya Kakak Egi udah coba nih magnesium glycinate, kan kakak ini punten ada autoimun kan kakak punten ya, jadi itu kan semua pasien autoimun kan membutuhkan magnesium karena kekurangan. Kakak udah konsumsi sih magnesium glycinate, masih belum hilang sih pegel-pegelnya, kakak bisa pindah ke magnesium malate gitu. Tapi jangan kakak konsumsi magnesium malate dulu, harus glycinate-nya dikonsumsi dulu beberapa waktu, karena kita naikin dulu level magnesiumnya. Tapi kalau masih belum hilang pegel-pegelnya, baru kakak pindah ke magnesium malate gitu ya. Dok, Gastro Comfort diminum berapa lama? Zinc itu pada dasarnya bisa dikonsumsi 6 bulan sampai 1 tahun kakak, aman. Tapi kalau udah oke ya kakak minumnya situasional aja kalau ada keluhan gitu. Kalau dikonsumsi bareng bisa kakak Egi magnesium yang sekarang glycinate-nya pakai brand apa? Yang Deal Maximum Extra bukan? Kalau kakak mau kombinasi berarti 2 si extra, 2 si malate gitu ya kakak kombinasi. Misalnya sesudah makan sore kakak pakai si magnesium glycinate, pakai magnesium yang malate, yang 2-nya glycinate-nya sebelum tidur gitu. Dok, puasa sakit kepala berat itu karena kakak kekurangan nutrisi kakak. Teman-teman yang puasa di sini, kemudian kalian ngerasa banyak banget keluhan, tangannya dingin lah, kakinya dingin lah, kelayangan, kemudian kalian ngerasa sakit kepala, lemes, mager, nggak mau ngapa-ngapain gitu ya, itu karena kakak kekurangan nutrisi. Nutrisi itu, bisa kakak Egi, jadi kakak 2 kapsul Solaray, 2 kapsul lagi Malate ya. Teman-teman di sini ya, kalau misalnya kalian puasa, kemudian timbul efek samping berupa lemes, kelayangan, tangan kakinya dingin, pokoknya itu tuh sakit kepala gitu ya, heboh gitu ya, itu berarti kalian sama-sama kakak Egi, karena kalian itu kekurangan dari nutrisi. Nutrisi itu bisa berasal dari real food, bisa berasal dari suplemen. Suplemen yang aku maksud di sini vitamin mineral ya, bukan suplemen kayak suplemen yang bisa naikin berat badan, suplemen yang bisa naikin nafsu makan gitu, enggak ya. Jadi itu tuh kakak kekurangan nutrisi dalam bentuk real food, dalam bentuk vitamin dan mineral. Real food itu kalau bulan puasa lebih banyak makan tuh protein sama lemak kakak. Kalau kakak buka puasanya pakai cendol, pakai gorengan, pakai sop buah gitu, itu nggak padat nutrisi kakak. Jadi kakak nanti mudah lapar, kemudian kakak mudah banget nanti ngerasa lemas karena gula. Kakak pernah dengar istilah craving sugar? Jadi itu tuh kalau kita makan gula, itu tuh jebakan Batman kakak. Gula itu ngebuat kita itu kayak enak banget gitu loh kak. Memang dia begitu, kayak enak banget, ini gua banget nih gitu. Abis kakak makan sop buah yang banyak banget gulanya itu kan enak banget ya Allah gitu. Pasti kan kakak ngerasa gitu kan, terpuaskan gitu. Itu tuh jebakannya gula kak.
Akhirnya tuh kakak akan kepengenan terus makan gula, tapi gula itu tidak padat nutrisi. Beda cerita kalau kakak makan itu protein, lemak, kakak tidak terpenuhi, terpuaskan lewat sensasinya, cuman dia tuh nggak ngasih kakak energi lebih banyak gitu. Jadi, kalau misalnya kakak kebanyakan makan-makan yang isinya karbohidrat, isinya yang gula, memang kakak puas secara taste, tapi setelah itu kakak akan lemas. Percaya deh, kakak coba deh, kurangin gulanya, kurangin si sop buahnya, kurangin kolak-kolaknya, kakak cari lebih tinggiin protein, nanti akan berbeda hasilnya gitu. Kemudian vitamin D3 K2, magnesium, vitamin B kompleks itu aku anjurkan sekali untuk teman-teman yang lagi puasa, seenggaknya mengurangi kelelahan kalian gitu, ngebus energi kalian lah gitu ya. Asistensi itu vitamin D3 dalam darah kakak banyak, tapi dia nggak masuk ke sel, dia nggak bisa bekerja di sel gitu. Nah kondisi ini nggak bagus karena itu kita butuh vitamin D3 yang bisa kerja di sel, yang ketemu sama reseptornya gitu. Nah kalau misalnya kakak mengalami ini, walaupun nilai vitamin D3 kakak udah tinggi, kakak tetap konsumsi vitamin D3, itu dari sisi aku. Tapi kalau kakak udah sehat, cakep, nggak ada keluhan sama sekali gitu, tetap konsumsi vitamin D3 tapi dijarangkan atau dosisnya diturunin, itu juga bisa. Itu kakak ya, semoga bisa apa ya, bisa memberikan insight yang baru gitu ya. Minum vitamin D3 K2 apa kadang bikin nafas ngap dok? Bisa jadi seperti itu kak. Ada teman-teman yang nggak bisa langsung digaskan vitamin D3 dosis tinggi, perlu adaptasi, itu ada. Kakak Cimit makasih ya. Aku beberapa pasien aku minum vitamin D3 10.000 nggak mampu, ada yang mual, ada yang gemeteran, ada yang kelengan gitu. Kalau pasiennya kooperatif, memang bertekad untuk minum vitamin D3, mencoba terus, misalnya turunin dosis, dimulai dari 1.000, nanti naik 2.000, 3.000, 5.000, nanti bisa. Tapi kalau pasiennya itu terlalu khawatir, akhirnya berhenti total, ya nggak bisa juga sampai selamanya, nggak bisa gitu ya kak. Menurut aku harus dicoba kak. Dok, ada dokter yang bilang ada penelitian di Aussie kalau konsumsi D3 10.000 IU bisa ke pengukuran ginjal. Oke, ini pertanyaan dari kakak Nita ya. Kakak, sebenarnya itu memang ada penelitiannya, tapi juga ada bantahan penelitiannya gitu. Jadi itu ya memang kan di dunia ini kan ada banyak sekali pendapat tentang seni kedokteran ya. Ada konvensional, ada fungsional gitu. Fungsional melakukan penelitian ini nanti dibantah lagi sama dokter konven, nanti dokter konven melakukan penelitian ini nanti dibantah lagi sama dokter fungsional gitu. Memang itu ada, penelitiannya itu memang ada, sehingga aku paham sebagai masyarakat tuh kakak akan bingung sekali ya. Cuman kenapa ada K2 hadir di sini, ada K2 dan magnesium hadir di sini untuk menghambat penumpukan vitamin D3 itu di ginjal, di tulang. Jadi itu tuh di ginjal. Kalau misalnya kakak the only one konsumsi vitamin D3 tanpa K2 dan magnesium, nanti dia bisa numpuk di pembuluh darah, terjadilah kalsifikasi. Terjadi kalsifik itu aku bingung kok bisa pengapuran di tulang sih kakak nulis pengapuran di tulang apa pengapuran di pembuluh darah sih. Kalau pengapuran di tulang ya enggak tuh kakak ya, tapi kalau misalnya di pembuluh darah benar, minum vitamin D3 ketinggian dosisnya dianggap di atas 10.000 itu dapat mengakibatkan hiperkalsemi, peningkatan level kalsium dalam darah. Agar tidak terjadi ini, kasihlah K2, kasihlah si magnesium. K2 ini untuk mencegah terjadinya penumpukan kalsium dalam darah, magnesium untuk membantu penyerapan vitamin D3. Kakak salah dengar nggak sih kak, pengapuran tulang atau pengapuran pembuluh darah kakak? Harusnya sih nggak pengapuran tulang ya, D3 kan mainnya kan di tulang. Dok, apakah probiotik bisa hilangkan alergi? Please rekom vitamin probiotik anak 4 tahun. Kak, kalau ngasih jaminan 100% bisa hilang, enggak. Tapi kalau anak-anak yang alergi, anak-anak yang intoleransi, itu memang ada kaitannya sama nggak bagusnya ususnya, termasuk dari lack of probiotiknya gitu ya kak. Jadi apalagi jadi itu kalau bisa membantu, oh iya, tapi kalau menjamin nggak bisa. Apalagi alergi ya kak. Alergi itu harus diidentifikasi apa yang buat alergi gitu. Jadi suami aku tuh alergi kak. Jadi suami aku tuh punya riwayat bronkitis ya. Dulu waktu kecil itu tuh bolak-balik di nebu, kemudian itu bronkitis lah suami aku gitu. Terus akhirnya tuh udah minum vitamin D3 gitu. Vitamin D3 nya tuh yang aku rekomendasikan tuh 20.000 IU untuk suami aku kak. Cuman memang karena ada bakat alergi, jadi secara frekuensi, intensitas kambuhnya alergi itu tuh lebih jarang banget kak. Cuman kalau suami aku tuh ada di daerah yang nggak bisa sama sekali dihindari paparan debu ya, tetap ada alerginya gitu, walaupun udah minum vitamin D3 gitu. Jadi nggak bisa benar-benar exactly hilang total, itu nggak bisa kak. Tapi kalau dia menurunkan tingkat peradangan, menurunkan tingkat alergi itu mampu. Tapi kalau benar-benar hilang nggak bisa, karena kunci dari alergi itu adalah hindari pajanan yang buat alerginya. Jadi kakak cari tahu apa nih yang buat anak alergi gitu. Aku sering banget ketemu sama mamah-mamah yang terlewat, ternyata alergi itu berasal dari snack yang mengandung gula, yang mengandung MSG, ultra processed food, junk food gitu. Ketika berhenti sekali makan itu langsung hilang alerginya gitu. Ya kak ya. Setuju dok, sejak covid saya konsumsi vitamin 10.000 sampai sekarang masih D3 10.000, lab 98 dok. Iya betul kakak Dai. Terima kasih karena sudah memberikan itu ya kakak, review ya kak. Berarti tanpa kita uji lab kadar vitamin D bisa, betul kakak, ini udah pernah aku bahas ya. Teman-teman yang ada dana, aku sih oke ya kalau misalnya kalian ada budget untuk periksa vitamin D3 mah aku nggak apa-apa gitu. Tapi kan aku paham ya, untuk pemeriksa vitamin D3 itu kan
450.000 mulai paling murah gitu ya. Itu kan uangnya nggak banyak, nggak sedikit gitu ya. Jadi tuh kalau misalnya kalian mau konsumsi vitamin D3, ya nggak apa-apa, nggak usah cek lab gitu. Aku nggak pernah mewajibkan pasien aku gitu. Jadi yang lebih aku wajibkan itu adalah kalau kalian udah minum vitamin D3, misalnya udah bertahun-tahun gitu. Saya mau lab apa dong? Kalsium. Yang aku cek itu kalsium dalam darah, Kak. Lihat, Kakak udah terjadi kelebihan vitamin D3 nggak? Artinya kalsium dalam darah Kakak udah meningkat belum gitu. Tapi aku hampir jarang untuk minta pasien itu cek vitamin D3 dulu gitu. Itu yang aku minta ya, Kak. Tapi kalau Kakak ada dana mah, ya sok atuh mah monggo boleh ya. Dok, saya sakit GERD udah 1 bulan, gak bisa makan minum, berat badan udah hilang 8 kilo. Ya ampun, Kakak Aquarius. Kak, ada kits probiotik di Etalase Domiklinik, silahkan dilihat ya, Kak. Itu 5 billion untuk anak 4-10 tahun, 5 billion cukup. Di atas 10 tahun kalau ada faktor resiko, dinaikin billion-nya. Kakak yang sakit GERD, tadi sudah dibahas, Kakak ya. Kakak pastikan dulu ini GERD atau gastritis. Kalau Kakak yakin, seyakin-yakinnya ini GERD, sehingga yang aku rekomendasikan adalah betaine HCl atau cuka apel. Sebelum kakak konsumsi betaine HCl sama cuka apel, kakak pastikan seyakin-yakinnya kakak nggak ada nyeri ulu hati, perut perih sedikit pun, seujung kuku pun kakak nggak ada. Kakak Sansan makasih ya, itu harus kakak pastikan. Ingat, betaine HCl bagus banget untuk pengobatan GERD, tapi nggak bisa untuk teman-teman yang gastritis. Pastikan dulu kalau kalian itu gastritis, kalau kalian GERD baru konsumsi si cuka apelnya. Tapi kalau misalnya nggak bisa. Dom, aku udah IF selama 2 bulan tiap pagi konsumsi cuka apel, tapi kok begah ya dom, sampai melilit. Kak, ini mungkin kakak sekarang ada gastritisnya, ada buat yang nyenggol. Kalau misalnya teman-teman tuh yang GERD udah minum cuka apel, atau kakak yang lagi pengen menjaga berat badannya, kemudian tuh pengen masuk prebiotik melalui cuka apel, kemudian kakak tiba-tiba pada suatu hari minum cuka apel kok begah dan melilit, berarti ada faktor gastritisnya. Koreksi pola makan kakak udah benar atau belum. Kalau misalnya kakak yakin udah benar, stop dulu si cuka apelnya, harus di stop ya kak, karena sampai melilit kakak hilang baru boleh minum cuka apel. Jadi itu yang aku maksud ya teman-teman, kalau kalian itu bertanya ke aku, pastikan dulu kalian gastritis atau GERD. Kalau gastritis, pakai paket gastritis ada di Etalase Domiklinik. Kalau kalian itu GERD, pakainya betaine HCl, cuka apel, kemudian enzim, probiotik, vitamin D3K2, dan magnesium. Kakak silakan mempertimbangkan itu ya. Dom, boleh nggak minum suplemen magnesium dari Solaray hanya 2 kapsul? Cie, kakak nego aku ya. Kakak Zilvania, yang pertama tuh teman-teman ya. Kakak, magnesium glycinate itu serving size-nya 4 kapsul per hari. Untuk mendapatkan 350 mg, kakak membutuhkan 4 kapsul. Jadi kalau misalnya kakak hanya konsumsi di 2 kapsul, kakak cuma dapat 170 mg. Dari sisi dosis orang dewasa mah itu kurang. Dari sisi dosisnya orang dewasa itu kurang. Jadi itu menurut aku sih sayang ya kak, nggak adekuat, nggak optimal gitu. Kakak Tan, saya kesimpulan gastritis antrum reflux. Kakak reflux apa? Diagnosis GERD tapi dok bilang nggak ada luka bersih. Gimana itu dok? Kak, gastritis sama luka itu beda. Gastritis itu peradangan. Kalau luka itu namanya tukak lambung atau peptic ulcer tuh luka. Ya benar sih dokternya, kalau misalnya kakak nggak gastritis kan radang. Kalau luka nggak ada, iya. Karena tuh luka sama peradang lambung itu beda ya kakak, gitu. Itu yang pertama. Nah reflux tuh kakak refluxnya apa yo? Ada reflux Bayel, ada reflux duodenum. Kakak refluxnya itu tuh yang apa? Yang pertama tuh itu. Atau reflux esofagus juga bisa. Mungkin kakak reflux esofagus ya, karena ada diagnosisnya GERD ya gitu. Kakak bertanya itu kan udah terjawab kak ya, peradangan sama luka itu beda. Kok nggak ada ya probiotik anak? Masa sih kak? Nanti di laptopnya dia Domiklinik tuh ada kok kayaknya probiotik. Aduh, ada ayam masuk ke karangan tuh pasti. Sebentar ya kak, aku minta tolong mbak untuk menghilangkan ayam itu. Dom, kalau tensi 90. Ayam mau ikut denger. Mau umroh suplemen apa biar fit dok? Vitamin D3K2, magnesium, probiotik, vitamin B kompleks untuk umroh. Kalau ada dana lebih tambahin elektrolit. Elektrolit itu bisa menjaga teman-teman yang ayamnya mau ikut live dong ya, tapi kan dia nggak diajak kak. Jadi itu tuh untuk teman-teman yang mau umroh, kalau udah ada vitamin D3, magnesium, probiotik sama vitamin B kompleks, tambahin elektrolit. Elektrolit itu menjaga biar hidrasi kalian tuh tetap oke. Karena takutnya ada perubahan iklim ya kak ya, dari Indonesia ke Mekah gitu, pakai elektrolit. Dok, saya ibu umur 45 tahun, sebaiknya minum D3K2 magnesium dosis berapa? Di atas 18 tahun, vitamin D3-nya 10.000 IU. Kemudian magnesiumnya, kalau kakak sehat walafiat, nggak ada keluhan sama sekali, pakainya magnesium yang dari Naturbel. Sehat walafiat, nggak ada keluhan sama sekali, pakai magnesium Naturbel. Tapi kalau misalnya kakak ada keluhan, apapun itu keluhannya, kakak bisa pakai pakai si magnesium Dr. Best atau Solaray. Dr. Best dari tablet lebih murah, Solaray dari kapsul lebih mahal. Aku mah oke aja, kakak ikutin yang mana ya. Dok, kalau magnesium glycinate apa bisa bikin jantungan deg-degan? Beberapa pasien sensitif bisa deg-degan, berdebar-debar konsumsi magnesium. Tapi biasanya itu cuma adaptasi aja ya kak. Nah, jadi kakak perhatikan kalau tensi kakak dibawa nih, kakak sekalian ada yang nanya nih ya.
Dom, kalau tensi 90/80, konsumsi magnesium glycinate. Kakak prima kalau misalnya kakak tensinya di bawah 90/60, kemudian kakak ada keluhan, misalnya kakak lagi lemas, keliangan, berber-ber, jangan konsumsi magnesium, nanti bisa makin hipotensi. Tapi kalau kakak sifatnya asimptomatis, walaupun tekanan darah kakak 90/60, tapi kakak nggak ada gejala tuh, kakak pokoknya tuh cakep lah, nggak ada gejala, kakak boleh konsumsi magnesium. Tapi kalau kakak ada gejala, jangan konsumsi magnesium. Nah, untuk berdebar-debar teman-teman, itu yang aku maksud ya, semua suplemen tuh ada fase adaptasinya juga. Jadi kalau misalnya kalian konsumsi suplemen timbul lah efek samping, mohon jangan buru-buru dulu, bersabar dulu, tubuh kalian butuh adaptasi gitu. Kakak Tan, iya dong, diagnosa reflux GERD kayaknya. Saya udah daftar domi tapi jadwal saya bulan 5, vitaminnya apa? Kak, karena kakak ada gastritis, jadi kakak pakai paket gastritis dulu, ada di Domi Klinik. Kakak pakai paket gastritis dulu, kalau kakak beli paket gastritis itu akan diberikan panduan makannya. Ya kak, oh bayar reflux. Bayar reflux tuh, kalau bayar reflux tuh agak susah kakak ya, karena tuh dia ada semburan dari empedu istilahnya. Bile itu empedu kakak. Agak susah, tapi untuk sembari kakak nunggu jadwal konsultasi sama aku, kakak bisa konsumsi paket gastritis ada di Domi Klinik. Di paket gastritis itu, aku nggak bisa jamin kakak bisa cocok karena ada zincnya. Kalau kakak cocok sama zinc, kemungkinan yang lainnya kakak cocok gitu. Kakak silakan mempertimbangkan paket gastritis tambahan vitamin D3, K2, dan magnesium. Nanti kalau kakak beli paket gastritis akan dikasih sama admin panduan pola makan dan bagaimana cara konsumsi suplemennya. Yang pertama, kakak konsumsi itu dulu sampai nanti kakak ketemu aku di bulan Mei, nanti akan kita bahas untuk reflux, bile, dan GERD-nya. Karena kalau sekarang kakak belum bisa langsung. Gastritis peradangan, GERD adalah kekurangan asam lambung. Kakak nggak bisa ngobatin itu secara bersamaan. Kakak harus satu-satu dulu, obatin dulu gastritisnya. Setelah gastritisnya oke, kakak baru bisa ngobatin GERD. Setelah GERD-nya oke, kakak baru bisa ngobatin reflux bile-nya. Urutannya seperti itu, Kak. Kenapa? Karena gastritis ketemu cuka apel, perih, nggak bisa. Kemudian kalau kita lagi kurang asam lambung, nggak bisa konsumsi bile. Jadi ada urutannya kakak ya. Memang tampaknya harus panjang pengobatannya, semangat kakak ya. Kak, kalau 50.000 D3 boleh nggak? Ngapain konsumsi 50.000? Tanya dulu, ayo. Kalau kakak, punten kakak ya, kalau kondisi kanker boleh konsumsi 50.000 IU. Tapi kalau kakak cakep, selalu walafiat mah nggak boleh, kakak 50.000 ngapain? Dom, anak saya cewek 5,5 tahun, pilek, pas hidung, mampet, kadang sesak nafas, berapa kali biduran, bawah mata cekung, bagaimana? Yang pertama, ini sistem imunitasnya kurang oke kakak ya, sistem imunitasnya kurang bagus. Tampak di suka pilek, biduran, itu berarti imunitasnya kurang bagus. Diawali dari usus yang kurang oke, kakak koreksi, suka makan snacking nggak, suka makan ciki, suka makan pengawet nggak? Itu kalau iya dihentikan semua, termasuk susu kemasan. Susu kemasan itu alergennya tinggi sekali ya teman-teman. Walaupun marketingnya bilang susu kemasan itu sehat, tapi itu alergen sekali gitu. Jadi kalau anak kakak banyak banget kondisi alerginya, stop semua susu kemasan. Entah itu UHT, entah itu yang katanya bagus, stop dulu kakak, itu alergen gitu. Kakak lagi identifikasi nih apa yang buat alergi. Nah salah satunya susu itu buat alergi gitu. Jadi itu stop dulu semuanya, banyakin makan sayur, protein, dan lemak, banyakin tuh. Gula, tepung, kemasan, hentikan semua. Dari sisi aku, suplemennya 1, vitamin D3. Sebenarnya tuh kalau usia 5,5 tahun tuh vitamin D3-nya itu di 400 IU, Kak. Tapi karena ada kondisi spesial, karena ada alergi dan biduran, kakak bisa di up to sampai 1000 IU. Tapi kakak coba dulu di 800. Kalau 800 oke, keluhannya berkurang, diem di 800, stay di 800. Tapi kalau misalnya belum oke, kakak bisa di eskalasi ke 1000 IU gitu, naikin ke 1000 IU. Nah, untuk bidurannya, probiotik itu penting banget ya, Kak. Probiotik itu penting sekali untuk kasus-kasus alergi pada anak. Kakak bisa pakai kits probiotik, ada di keranjang kuning Domi Klinik. Itu 1 tablet hisap sesudah makan. Dan kakak membutuhkan zinc. Kakak lihat ada sumbucus zinc, itu ada zinc sama elderberry. Elderberry itu bagus untuk imunitasnya anak. Silakan kakak mempertimbangkan, tapi bahwasanya itu akan sia-sia kalau kakak tidak menghentikan snacking dan kakak percayalah, Kak. Dok, ayah saya ada penyakit liver. Kakak, yang pertanyaannya tidak dibalasin, mohon maaf lahir batin ya kak. Berarti kita belum jodoh kakak ya. Aku scroll, terus yang aku baca ya aku ada di urusan mata gitu ya. Kakak punten yang mohon maaf kalau pertanyaan nggak dibaca ya. Dok, ayah saya ada penyakit liver. Nah, penyakit liver itu apa kakak? Kakak, penyakit liver itu ada banyak kakak ya. Ada fatty liver, sebentar, ada TikTok suruh aku main puzzle. Oke. Kakak coba dipastikan, tanya ayahnya, halo ayah, kakak, ayah penyakit livernya apa? Liver tuh ada hepatitis, ada punten, ada sirosis bahkan, kemudian ada fatty liver gitu. Bisa dispesifikan penyakit livernya apa kakak? Dok, abis sakit tipes boleh kak minum D3 K2? Oh wajib banget, ini bukan boleh kak, ini wajib banget kak. Kakak lagi tipes pun boleh. Aku ada salah satu follower ya, itu nelpon berkali-kali, ada kali nelpon berkali-kali, 20-an kali ya nelpon, cuma nanya, Dom saya lagi tipes, boleh nggak minum vitamin D3 gitu? Ya boleh, justru kalau kakak lagi tipes, sangat boleh minum vitamin D3 K2, magnesium, probiotik, itu mempercepat proses recovery kakak. Dom, probiotik untuk kesehatan belum ada, kakak lagi susah impor, aduh pusingnya kak. Usia 36 tahun, wanita, keluhan di kulit, pengen sehat. Paket yang mana dan dosisnya? Keluhan di kulit, pengen sehat. Keluhan di kulitnya itu apa ya kak? Alergi kah? Saya konsumsi cuka apel, oke, selama tidak ada perut perih silahkan, monggo.
Untuk teman-teman yang ingin menjaga imunitas, aku ada paket jaga imunitas di Dominic Clinic, itu untuk menjaga imunitas. Kalau kakak goalsnya ke kulit, vitamin D3 K2, kemudian zinc, selenium, copper, omega 3 fish oil, probiotik, itu dulu. Kakak masih ada budget, kakak tambahin antioksidan, kakak bisa pakai resveratrol. Resveratrol itu banyak yang berpendapat secara profesional bisa sebagai anti aging tuh kakak tuh, kalau yang mau concern sama anti aging pakai resveratrol. Kemudian yang mau melembabkan kulit pakai astaxanthin gitu. Kalau kakak ada dana lebih, tambahin antioksidan yang wajib, vitamin D3 K2, probiotik, omega 3 fish oil, sama zinc, selenium, copper gitu. Aku konsumsi itu kak. Dom sebelumnya saya konsumsi D3 yang 1000. Kalau mau naikin dosis yang mana dong? Saya umur 34, 10.000 kakak. Kakak vitamin D3 dosis 10, sehat walafiat di atas 18 tahun 10.000 kakak dari sisi aku. Dom B kompleks vitamin. Oh sudah dijawab. Dok, ayah saya terkena hepatitis B dan juga asam. Sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Oke, kakak sudah paham ya, hepatitis B itu bisa menular ya, tapi penularannya lewat darah kakak ya gitu. Jadi mungkin kakak bisa juga lakukan screening diri terhadap diri kakak juga terkena atau tidak. Screening aja nggak ada salahnya kakak ya gitu, karena memang ini sesuatu yang bisa menular, salah satu penularannya lewat darah dan lewat kehamilan gitu. Untuk ayahnya vitamin D3 magnesium itu udah pasti wajib kakak ya gitu, karena ada masalah juga kan dengan asam lambungnya. Dari sisi aku tuh probiotik itu kakak konsumsi probiotik. Kemudian ini kakak asam lambung ya, ini kakak bener asam lambung nih loh, karena ada asam lambung pakai cuka apel, karena ada asam lambung pakainya cuka apel kakak. Cuka apel itu ayahnya konsumsi. Kalau ada penurunan fungsi ginjal jangan pakai cuka apel, tapi pakainya betaine HCl. Kalau ada penurunan fungsi ginjal, misalnya EGFR-nya kata dokter, oh EGFR udah 70 nih, jangan pakai cuka apel, tapi pakainya betaine HCl, satu kapsul sebelum makan pagi dan sore, atau buka dan sahur. Nah, untuk hepatitisnya yang aku rekomendasikan adalah Biolif. Biolif itu ada di keranjang etalase Domi Klinik, 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Biolif itu bagus kakak, itu dia terdiri dari herbal vitamin yang menurut aku oke sekali untuk teman-teman yang hepatitis. Biolif, hepatitis apapun itu. Tambahannya adalah oxbile. Oxbile itu garam empedu ya kakak, dia bisa mengoptimalkan kerja dari hubungan antara empedu sama hatinya, oxbile. Silahkan dipertimbangkan kakak ya. Kalau paket IBD dan hipertiroid ada dong. Oh kakak Christian, aku paket imunitas aja, jadi itu tuh zinc, tapi juga nggak bisa sih kak, kalau IBD kan dosisnya beda, hipertiroid kan dosisnya beda. Kalau paket jaga imunitas mah cuma buat yang sehat walafiat aja gitu. Tapi kalau kakak ada masalah hipertiroid, kakak bisa di up to 30.000 IU selama kalsium dalam darah kakak normal. Kemudian tuh zincnya tetap di 1 kapsul, zinc, selenium, copper. Magnesiumnya juga tetap. Nah, untuk IBD kakak bisa tambahin probiotik. Kakak Christian, kakak pakai probiotiknya yang ini ya kak. Ini probiotik yang aku rekomendasikan untuk teman-teman yang radang usus, IBD itu wajib. Dari sisi aku sih kayak kakak konsumsi ini deh, ini oke. 1 kapsul, insya Allah saya akan beli oke. Terima kasih kakak, salam buat orang tuanya, ayahnya semoga sehat ya kakak ya. Kemudian ini probiotiknya 1 kapsul setelah makan sahur dan buka puasa. Kemudian tambahannya adalah L-glutamin untuk IBD. L-glutamin itu kakak konsumsi. Aku punya yang kapsul, punya yang powder, kakak terserah kakak mau yang mana. Kalau kakak ada tambahan rezeki lebih, udah kakak beli vitamin D3, magnesium, zinc, kemudian probiotik, kakak tambah glutamin. Kalau ada rezeki lebih, tambahannya adalah omega 3 fish oil kakak ya, dan kolagen. Itu menurut aku oke. Dok, saya PCOS setelah minum inositol 2 bulan, kenapa haidnya jadi sebulan 2 kali ya dok? Oke. Kakak, yang pertama tuh inositol itu banyak yang mensalahpahami kakak ya. Inositol itu bukan memperbaiki PCOS secara langsung. Inositol itu memang suplemen yang dikenal merupakan bagian rangkaian dari pengobatan PCOS, itu benar. Cuman dia tidak ngedirect secara langsung ke hormonal kakak gitu. Itu salah paham pasien tuh banyak segitu, banyak kesana. Si inositol itu tuh memperbaiki resistensi insulin kakak gitu, karena teman-teman yang PCOS itu terkait dengan resistensi insulin, terkait dengan leaky gut. Yang inositol perbaiki adalah itu. Kalaupun memang kakak yakin, saya yakin ya tidak ada faktor lain yang mengakibatkan kakak bisa terjadi perubahan menstruasi, coba dulu di stop inositolnya, kemudian kakak lakukan evaluasi selama 1 bulan ini. Apakah setelah stop inositol, kemudian menstruasi kakak kembali normal atau tidak? Kalau misalnya kakak masih ada faktor resiko, punten nih ya, kakak pola makannya masih belum dikoreksi, masih belum rajin untuk melakukan aktivitas olahraga gitu, itu kakak perbaiki dulu pola makannya. Jangan-jangan bukan karena inositolnya, karena inositol tuh nggak ngedirect untuk hormon kak, tapi itu dia memperbaiki insulin kakak gitu. Tipsnya adalah kalau kakak yakin tidak ada faktor resiko yang berperan, misalnya kakak nggak stres, kakak nggak kelelahan, pola makan kakak oke, stop inositolnya 1 bulan, evaluasi menstruasi kakak gitu ya. Kakak mau konsultasi langsung tuh bisa, cuman aku available di bulan Mei kakak bersedia nggak nunggu di bulan Mei gitu? Kalau kakak belum berkenan, bisa mempertimbangkan yang aku sebutkan tadi kakak ya. Kalau kakak berkenan, silakan hubungi nomor di Domi Klinik. Dok, vitamin B kompleks, vitamin C apa perlu juga buat leaky gut? Bisa, vitamin C bagus untuk pasien leaky gut, tapi pastikan kakak nggak ada gastritis. Vitamin B kompleks bagus untuk leaky gut, tapi kakak penuhin dulu suplemen wajib, vitamin D3 K2, magnesium, zinc carnosine, L-glutamin, probiotik, kolagen, itu kan wajib. Kalau kakak udah ada, tambahin vitamin B kompleks, oke.
Magnesium buat otot kaku pasca tulang apa dok? Magnesium glycinate dulu. Setelah magnesium glycinate kakak konsumsi minimal 1 bulan, kakak ke magnesium malate gitu. Minum magnesium glycinate jadi susah BAB, kenapa ya dok? Yang pertama agak kebalik ya kak, karena magnesium itu pada dasarnya malah buat mudah BAB gitu. Teman-teman, kalau misalnya kalian habis konsumsi suplemen, timbullah efek samping, mohon dipastikan dulu apakah benar-benar karena suplemennya ada atau karena ada faktor resiko yang belum kalian hilangkan gitu. Misal, kebanyakan makan gula, kebanyakan makan tepung, kebanyakan makan junk food itu buat konstipasi loh kak, karena kan kakak ngeberatin enzim kakak bekerja, kakak ngeberatin asam lambung kakak bekerja gitu. Kadang-kadang itu memang sih kakak-kakak itu suka terlalu cepat menyimpulkan, oke, ini pasti gara-gara magnesiumnya nih gitu. Kakak koreksi dulu pola makannya. Setiap ada kejadian aneh dalam diri kalian, yang kalian koreksi pertama kali itu pola makan dulu. Pola makan udah yakin, saya yakin-yakinnya nggak ada yang bisa beresiko menimbulkan kontribusi reaksi negatif, baru kakak berpikir, oh gila loh ini karena suplemen nih gitu. Tapi sebelum kesana, kakak punten, kakak koreksi dulu pola makannya tuh kakak ya. Teman-teman yang bulan puasa nih banyak banget loh yang konstipasi, karena tuh ya makan bukanya kan pakai kolak, kemudian pakai sop buah, itu kan tinggi gula, berpotensi buat konstipasi gitu. Kakak semangat ya untuk melakukan evaluasi ya kakak. Dok, kalau di bawah puasa lancar, tapi kalau habis makan perut perih, begah, sedawa terus, itu GERD dan gastritis. Memang begitu. Teman-teman yang GERD lebih nyaman untuk puasa. Teman-teman yang gastritis memang agak sulit puasa. Tapi kalau GERD itu lebih nyaman kalau puasa kakak. Jadi itu kan kalau kakak nggak makan, kakak nggak ngasih beban tuh ke esofagus kakak. Kakak nggak ngasih beban ke kerongkongan kakak. Jadi ya oke aja gitu. Tapi begitu kakak buka, nah ada beban lagi lah yang harus dia cerna. Makanya kakak begah gitu. Karena ada perut perih, jadi kakak pertimbangkan dulu paket gastritis. Setelah itu selesai, perut perihnya hilang, kakak baru bertahap naik ke beta-inacel gitu kakak ya, sebelum makan ya beta-inacelnya ya. Dok, rekomen vitamin untuk usia 43 tahun, pernah operasi getah bening. Paket jaga imunitas Domi Klinik itu tercakup vitamin D3, magnesium, zinc, bagus untuk imunitas kakak. Jadi kalau gastritis, GERD, anxiety, tensi 90/60, ada lemas, kelainan, konsumsi apalagi selain D3, K2 dan kakak kalau konsumsi D3 K2 kakak magnesium. Tapi dosisnya jangan full power. Misalnya kakak pilih yang Solaray, kan aturan kan 4 kapsul, kakak bisa di 2 kapsul aja dulu gitu, kakak prima. Terus untuk gastritis kakak harus konsumsi probiotik dong, kemudian enzim, tapi lagi habis kakak ya, probiotik, enzim, kemudian kakak tambahin Gastro Comfort gitu. Nanti kalau misalnya udah oke, kakak lakukan evaluasi terhadap kondisi kakak gitu. ISK pada pria, probiotik itu pasti, oregano oil 1 hari 2 kali 1 sudah makan, kemudian vitamin D3 K2 minimal di 10.000 IU. Kalau kakak mau nambahin di 20.000 IU, wajib pakai magnesium, itu untuk ISK kak. Oregano oil ya kak, oregano oil itu bagus buat ISK, tapi hati-hati untuk teman-teman yang ada gastritis, kadang-kadang bisa buat perut perih. Dok, asam lambung dan vertigo harus minum vitamin apa? Oh, asam lambung dan vertigo harus minum vitamin D3 ya kak. Vertigo itu terjadi karena salah satu faktornya kakak kekurangan vitamin D3. Halo dong, halo. Jadi itu kakak wajib banget konsumsi vitamin D3. Kak, aku kalau pasien vertigo tuh yang apalagi yang udah konsumsi beta histin gak kelar-kelar gitu ya, aku pasti langsung di up sampai 20.000 IU kakak kalau vertigo. Karena minum vitamin D3 20.000 IU, kakak tambahin lah si magnesium gitu ya. Itu kakak konsumsi dulu gitu. Vertigo kekurangan vitamin D3. Asam lambung ya pastilah kakak probiotik, kemudian beta-inacel sama enzim. Teman-teman, kita kenalan dulu sama vitamin D3 ya. Vitamin D3 itu ada dalam bentuknya tuh soft gel. Soft gel itu bagus banget untuk sisi penyerapan. Tapi hati-hati untuk teman-teman yang punya alergi kacang. Kalau kalian punya alergi kacang, kalian jangan pilih soft gel di brand apapun gitu. Mungkin ada penjual lain yang nggak menjelaskan ini. Jadi itu kalau misalnya kalian mau beli brand lain yang soft gel, di brand apapun, nggak hanya terbatas di Naturbell ya. Tapi berdasarkan pemahaman aku, kalau kalian punya alergi kacang, jangan konsumsi yang soft gel. Karena bisa berpotensi nanti menimbulkan rasa nggak nyaman, alergi. Kalau misalnya kalau alergi kacang pakai apa dong? Pakai yang kapsul, tapi yang kapsul lagi habis. Tapi kalau kakak yakin, seyakin-yakinnya nggak ada alergi kacang, sok atuh pakai yang soft gel. Itu yang pertama ya kakak. Kemudian magnesium, yang sehat, walafiat, cakep, nggak ada keluhan sama sekali, pakainya magnesium glycinate yang dari Naturbell. Ada keluhan, kalian bisa pakai yang si Dr. Best atau kalian pakai yang si Solaray. Sesuaiin yang mana. Kalau ada masalah, ada hipertensi, diabetes, obesitas, di up to sampai yang dipakai si Dr. BS karena dosisnya lebih tinggi. Tapi kalau kakak nggak terlalu banyak faktor resikonya, pakai yang Solaray cukup gitu. GERD tidak luka, selain minum magnesium, minum apa dong? Vitamin D3, probiotik, enzim kakak. Banyak yang sakit GERD ya bulan puasa ya, pertanyaannya GERD ya kak ya. Semangat kakaknya sakit GERD ya. Kak, balik lagi ya, aku pengulangan lagi ya. Kalau GERD itu pakainya beta-inacel sebelum makan atau cuka apel sebelum makan. Cuman
Kalau kakak nggak ada nyeri ulu hati perut perih, baru kakak eksekusi tuh cuka apel. Tapi kalau cara minum cuka apel kayak kakak tester dulu 1 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan buka puasa tuh. Terus kakak lakukan evaluasi, oh aman dong, nggak ada perut perih nih, kayaknya saya beneran GERD nih gitu. Kakak lanjutin, naikin dosisnya jadi 2 sendok makan. Tapi kalau kakak lagi nyobain 1 sendok makan ternyata langsung timbul rasa perut perih, nggak boleh, berhenti cuka apelnya kak. Berarti kakak ada gastritis, pakai pakaian gastritis atau gastro comfort 1 kapsul sesudah buka puasa dan sahur gitu. Itu caranya kakak ya. Sebenarnya idealnya untuk membedakan GERD sama gastritis itu pakai endoskopi. Cuman kan aku paham tuh nggak semua pasien bisa endoskopi. Jadi kakak bisa pakai cara sederhana, pakai si cuka apel. Oh nggak masalah. Dom, sudah beberapa hari ini pagi, ibu saya 75 tahun tangannya lemes. Punya diabetes dan hipertensi. Kenapa? Yang pertama, hadirnya diabetes dan hipertensi pun udah menyebabkan lemes kakak ya. Apalagi kalau diabetesnya tuh udah pakai insulin gitu. Diabetesnya memang nyebabin lemes gitu. Mungkin saat ini belum terasa, sebelum-sebelumnya belum terasa gitu. Tapi namanya tubuh kita itu punya limit, kita tuh punya keterbatasan. Kita dikasih Allah Subhanahu wa taala itu kemampuan untuk bertahan. Tapi lama-lama kalau terus-terusan kita terpajan sama makanan yang ngeberatin, ya akan lemas gitu. Nanti bakal lemas, turun kondisinya gitu ya kakak ya. Jadi dari sisi aku tuh adalah harus benar-benar langsung diselesaikan tuh diabetesnya gitu. Jadi kakak, aku informasinya ini kurang dalam kak ya. Artinya tuh aku belum tahu nih ibu kakak ini dapat pengobatan apa gitu ya. Vitamin D3K2 dan magnesium itu pasti kurang untuk kondisi teman-teman yang resistensi insulin. Tanda resistensi insulin adalah kakak diabetes dan hipertensi. Kalau ibunya saat ini masih belum konsumsi vitamin D3K dan magnesium, silahkan dikonsumsi kakak ya. Autoimun hipertiroid dilarang D3 dong. Bukan dilarang, cuman kalau kakak hipertiroid, ada fase di mana pasien-pasien hipertiroid itu mengalami kelebihan kalsium. Ada fase ya kakak ya, tidak semua fase, sama kayak hipotiroid. Teman-teman yang hipotiroid ada yang lagi kekurangan kalsium gitu. Teman-teman yang kanker tiroid kekurangan kalsium tuh ada, tapi tidak semua kasus, tapi ada fase di situ. Aku nggak tahu kakak di fase yang mana gitu. Dari aku kan orangnya kan suka main cantik kakak ya, aku nggak mau ngambil resiko, apalagi kan makasih kakak Diang ya, apalagi aku menyampaikan ini edukasi lewat live, aku nggak ketemu kakak secara personal, aku tidak melakukan anamnesis yang begitu mendalam. Jadi yang aku lepaskan, informasi aku lepaskan di TikTok itu aku berusaha seaman mungkin. Jadi untuk teman-teman yang hipertiroid, kalau kalian mau konsumsi vitamin D3 sebaiknya periksa kalau di bawah 10,5 itu normal. Kakak boleh langsung gaskan konsumsi vitamin D3K2 dan magnesium. Tapi kalau kakak lagi kalsium dalam darahnya tinggi, kakak jangan konsumsi D3 dulu, gengs. Kakak konsumsinya K2 dan magnesium. 1 bulan kemudian kakak tes lagi, lihat kalau udah normal, langsung cus konsumsi vitamin D3. Itu yang aku maksud kakak ya. Disebabkan karena kakak kekurangan asam lambung, punya tipes. Mikrobioma dalam usus kakak kurang oke, akhirnya rambut kakak suka rontok. Alurnya seperti itu ya kakak. Teman-teman yang usus buntu, itu berarti kalian itu bermula dari kalian kekurangan asam lambung. 1. Asam lambung fungsinya buat apa, gengs? Asam lambung itu fungsinya untuk melakukan proses pencernaan makanan. Dari proses pencernaan makanan itu, kakak akan mendapat nutrisi dan mineral. Termasuk nutrisi mineral yang mensupport kondisi saraf kejepit kakak gitu. Itu makanya memiliki faktor resiko kekurangan vitamin dan mineral. Endingnya nanti kakak bisa saraf kejepit, kakak juga bisa akhirnya rambutnya rontok karena kakak dimulai dari masalah pencernaan kakak. Perbaikin masalah pencernaannya 1. Yang kedua, kakak udah konsumsi vitamin D3K2 magnesium belum? Kalau misalnya belum, silahkan dikonsumsi dulu ya kak. Jadi dari sisi aku tetap harus konsumsi itu dulu. Kalau kakak nggak ada penurunan fungsi ginjal, silahkan konsumsi manganese 1 hari 2 kali 1 sesudah makan untuk support saraf kejepit kakak. Tapi yang wajib vitamin D3K2 dan magnesium. Ada rezeki lebih, tambahan omega 3 bisa mengurangi tingkat peradangan dalam tubuh kakak. Probiotik aku sarankan sekali untuk support kondisi mikrobioma kakak ya, begitu. Punya hipertensi, kakak Cindy, minum D3K2 aman gak dok? Oh itu mah wajib kakak. Kakak hipertensi, diabetes, stroke, jantung, itu wajib mah konsumsi vitamin D3K2 dan magnesium kakak ya, jadi silakan dikonsumsi. Kakak obet, saya ada penyumbatan di jantung 60-70%. Oh iya, total saya skor sebulan, apakah perlu stop D3K2 dom saya minum yang 10.000? Kakak, ini terjadi perbedaan pendapat antara dokter konvensional dan dokter functional medicine kakak ya. Bahkan IF pun itu terjadi perbedaan pendapat antara dokter intermittent fasting, antara dokter konvensional dan dokter functional medicine. Dari dokter fungsional, penyumbatan jantung di 60-70% itu bukan dari vitamin D3-nya. Tapi memang mungkin ada beberapa dokter yang berpendapat vitamin D3 itu bisa berkontribusi terhadap penyumbatan. Karena kan vitamin D3 hiperkalsemi nanti terjadi kalsifikasi. Itu memang ada dokter yang berpendapat seperti itu gitu. Beliau menyampaikan dengan ada bukti ilmiah, bisa. Tapi dokter fungsional juga bisa membantah itu dengan bukti ilmiah.
Kenapa dua-duanya punya bukti ilmiah? Karena beda pola pandangnya gitu. Jadi itu kak, dari sisi aku secara dokter fungsional mewakili, kakak tetap butuh vitamin D3 karena itu kebutuhan dasar kakak gitu. Kalau kakak ada K2 dan magnesium, kemudian kakak bantu dengan natokinase, menurut aku nggak akan terjadi penyumbatan jantung kakak lebih dalam gitu. Silahkan kakak dipastikan kakak mau ikut pendapat yang mana ya gitu ya kak. Jadi aku pernah dengar Ustadz Khalid Basalamah ya, beliau tuh menyampaikan keraguan-raguan itu bisa hilang dengan ilmu. Jadi kalau kakak ragu-ragu di sini, kakak bingung nih mau ngikut dokter yang mana, dokter konvensional, dokter jantung bilangnya ini, dokter fungsional bilangnya ini, kakak belajar lebih dalam. Setelah kakak yakin, kakak lakukan gitu. Kakak mau ikut yang mana? Gitu ya kakak ya, dari sisi aku tetap konsumsi vitamin D3, ada K2, magnesium, dan natoseranya selama kakak tidak konsumsi obat pengencer darah. Dari dokter jantung konsumsi natosera. Tapi kalau kakak dikasih pengencer darah, kakak pilih salah satu, mau pilih yang mana gitu. Itu dari pendapat aku, semoga membantu ya kakak. Mohon maaf kalau kakak tambah pusing kakak ya, tambah bingung ya gitu ya kak. Memang mah hidup mah begitu ya kak, ada pilihan ya. Dok saya bingung, saya punya hipertensi, minum kandesatan, konsumsi D3 atau kenapa kakak bingung? Kakak zoom coba sih, kakak zoom, are you there? Kakak masih di sini nggak? Coba kakak bingungnya karena apa? Kakak bingungnya karena apa? Kakak zoom, karena aku sering banget ya ditanyain ini, dong saya hipertensi, saya minum obat hipertensi, boleh minum K2 nggak gitu. Sekarang kakak zoom tanya, kenapa kakak bingung? Apa yang buat kakak bingung? Dom saya hipertensi suplemennya, nah hipertensi sekarang ya, hipertensi suplemennya apa yang harus saya konsumsi dan apa saja diet yang harus saya lakukan. Jangan makan gula, udah pasti mah kalau hipertensi kakak jangan makan gula. Banyak pendapat yang bilang kalau misalnya hipertensi jangan makan garam. Sebelum ada garam ada K2 di situ kakak. Sebelum ada garam ada gula di situ. Jadi itu kakak ini dulu dong, obatin dulu akar muasalnya. Sebelum ada garam ada gula di situ. Karena gulanya itu kebanyakan, akhirnya itu nanti juga garamnya itu mengalami peningkatan retensi, hipertensi lah kakak gitu. Jadi kakak punten, kakak fokus jangan makan gula dan segala turunannya, gula asin yang ada di gorengan, kemudian gula manis, tepung, terigu, makanan junk food, ultra processed food jangan. Kemudian kakak berintermittent fasting lah, dalam puasa Ramadan ini kakak bagus banget ya untuk hipertensi. Kemudian kakak berolahraga lah, olahraga tipis-tipis juga boleh, yang penting ada gerakannya karena olahraga itu kan bagus untuk produksi antioksidan. Oke, untuk flexibility dari pembuluh darah kakak. Untuk vitamin yang aku wajibkan pada pasien hipertensi, kalau boleh aku wajibin ya, vitamin D3 mah minimal di 20.000 IU, kemudian magnesium di 400 sampai 500 mg. Kakak bisa pakai di magnesium deal yang maksimum ekstra, atau kakak pakai yang di Dr. Best. Ini bisa kakak pertimbangkan. Kemudian sebenarnya tuh ada yang oke lagi, potasium. Kenapa nak? Ada potasium. Potasium ini aku rekomendasikan untuk teman-teman yang hipertensi, tapi mohon izin kakak, kalau kakak mau konsumsi potasium sitrat, kakak makasih kakak minus 100 juta. Waduh banyak banget utangnya. Kakak kalau kakak mau konsumsi potasium sitrat, kakak harus pastikan banget satu, kakak nggak ada nyeri ulu hati. Sitrat sifatnya asam. Kalau kakak punya mah, konsumsi potasium sitrat nanti tambah mah gitu. Jadi satu, kakak pasti nggak ada mahnya. Yang kedua, kakak nggak ada penurunan fungsi ginjal. Kakak cek dulu kreatininnya. Kalau kreatinin kakak di atas 80, silahkan konsumsi potasium sitrat untuk bagian rangkaian dari hipertensi, vitamin D3, K2, magnesium, potasium sitrat. Kemudian kakak tambahin lagi kalau ada dana atau kinase atau natosera. Itu suplemen yang aku rekomendasikan untuk teman-teman yang hipertensi. Begitu kakak ya. Tapi kalau kakak udah dikasih obat sama dokter spesialis jantungnya pengencer darah, nggak boleh konsumsi natokinase. Kakak pilih salah satu. Mau ikut dokter jantung atau ikut dokter fungsional gitu. Oke. Kakak Zoom menjawab, katanya kalau D3 menyumbat pembuluh darah. Pertanyaannya sama kayak kakak obat sih pada dasarnya ya. Aku jelasinnya gimana ya, karena ini PR besar untuk dokter fungsional untuk bisa mengedukasi mengenai ini ya kakak. Kak, D3, ketika kita konsumsi D3, maka akan terjadi peningkatan kalsium dalam darah kita. Karena si vitamin D3 itu dapat mengoptimalisasi dari zinc untuk apa? Sebentar, zinc itu untuk sistem imunitas, untuk kakak yang gangguan pencernaan, untuk kesehatan kulit, kesehatan rambut, untuk mengoptimalkan kerja vitamin D3 butuh zinc. Kakak Ria udah terjawab ya. Aku balik lagi ke K2 ya, karena nggak ada K2 makanya tersumbat. Kakak Lanesra ikut speak up ya. Jadi begini kakak ya, yang pertama adalah benar D3 itu dapat menimbulkan hiperkalsium atau kalsium ketinggian dalam darah, itu benar. Tapi hal ini bisa dihilangkan resikonya kalau kakak ada K2 di situ. Makanya semua brand di dunia ini sudah menggabungkan vitamin D3 dan K2 untuk menghilangkan faktor resikonya. Yang pertama, pembuluh darah kita itu memang kalau ngomongin pembuluh darah dulu, kakak banyak sekali yang salah ya. Pembuluh darah itu kenapa sih kak bisa ada penyumbatan plak? Itu disebabkan karena gula loh kak. Kenapa takut konsumsi D3 tapi kakak nggak takut konsumsi gula? Itu aku agak khawatirkan konsepnya ya kak gitu. Kakak khawatir sekali konsumsi D3, padahal D3 itu kebutuhan dasar kita, tapi kakak edukasi mengenai betapa bahayanya gula itu nggak tersampaikan gitu. Gula itu bisa mengoksidasi semua hal yang ada di sekelilingnya gitu. Gula bisa mengoksidasi kolesterol berubah lah jadi kolesterol jahat. Nanti kolesterol jahat nanti manggilin si kalsium, kalsium kesini dong, pembuluh darah X, soalnya dia suka makan gula nih gitu. Akhirnya terjadilah kalsifikasi pembuluh darah, penyumbatan plak, ceder gitu. Kakak
dari sisi aku, kakak harus takut kalau kakak konsumsi gula, apalagi kakak punya penyumbatan jantung, itu yang utama. D3 itu, tubuh itu memiliki kemampuan untuk menyerapnya kakak. Sel, di setiap sel kita itu memiliki reseptor, VDR, reseptornya vitamin D. Jadi tuh walaupun kakak kelebihan, itu nggak langsung blek gitu. Ini kalau, makasih kakak Obet, ini kalau istilah jeleknya ya kakak, kelebihan itu kakak konsumsi berapa? 10.000, itu aku pernah ngasih penelitian ya. Itu penelitian tahun 2018 itu ditaruh di Wikipedia-nya vitamin D3 untuk kalangan dokter fungsional. Jadi konsumsi vitamin D3 10.000 IU itu sebenarnya aman tanpa ada K2 dan magnesium selama pola makan kakak normal atau oke. Nggak makan gula, nggak makan junk food, nggak ada ultra processed food. Itu yang harus kakak pahamin dulu. Jadi kalau kakak clear nih ya, nggak masuk makanan pengawet apapun, nggak ada hal yang dapat mengoksidasi, kakak konsumsi D3 10.000 IU itu aman kakak sampai kapanpun. Yang ngebuat dia itu nggak bagus karena ada apa? Oksidasi gulanya. Jadi yang pertama adalah berhenti, jangan khawatir D3-nya dulu atau kakak ya. Kakak khawatir sama pola makan kakak dulu, gulanya dulu gitu. Kak, mah diabetes, penyakit jantung, stroke terjadi karena kelebihan makan gula, ultra processed food. Bukan karena kebanyakan D3. Kak, coba kita pakai hitungan-hitungan ini aja ya kak, ala-ala mak komplek ya kak. Berapa sih kak orang Indonesia yang konsumsi vitamin D3 itu berapa? Berapa sih orang Indonesia yang lebih banyak konsumsi gula, sedangkan berapa kejadian kasus diabetes yang tidak terkontrol, berapa kejadian kematian yang karena kelebihan vitamin D3 gitu. Jadi aku setuju vitamin D3 yang ketinggian itu bisa toksik, menimbulkan kalsium tinggi, betul. Tapi ada maha bahaya lagi tuh di atas vitamin D3 10.000, yaitu gula. Jadi edukasinya itu tuh harus kuat, adalah kalau kakak jantungnya mau oke, jangan makan gula, jangan makan produk kemasan, ultra processed food itu dulu gitu. Setelah itu baru kita ke yang lain-lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jawaban aku, D3 tidak menimbulkan toksik selama ada K2 dan magnesium. Kemudian itu kakak mantepin dulu. Walaupun kakak tidak minum D3, tapi kakak masih masukin gula, oksidasi tetap jalan, tetap gak bagus jantung kakak, tetap penyumbatan jantung kakak tetap jalan, plak kakak tetap jalan, dan akhirnya bisa stroke. Itu yang faktanya kakak ya. Silahkan dipertimbangkan kakak ya, itu jawaban aku ya. Dok, gula stevia oke. Dok, ada leaky gut, misal sebulan sekali makan Dunkin Donut, gak apa-apa, kakak Tamagotchi. Nanti tubuh kakak akan ngasih tahu kakak sendiri. Tubuh kita itu tuh sebagai pengingat alarm kita paling baik kakak. Nanti tubuh kakak akan ngasih tauin kakak. Setelah kakak makan Dunkin Donut, kalau misalnya nggak ada reaksi negatif apapun, mungkin dia bisa udah kuat, udah bisa toleransi. Tapi begitu kakak makan, menyebut merek, ketika kakak habis makan itu, kemudian timbul flare, itu berarti tubuh kakak belum bisa toleransi gitu. Tubuh kakak akan ngasih tahu jawabannya sendiri. Dengerin alarm tubuh ya, jangan apa sih yang berisik, jangan. Nanti kakak bisa sakit. Adik saya TB tulang, bangun tidur nggak bisa gerak, vitamin apa? Vitamin D3. TB itu karena kekurangan vitamin D3. Kalau dari sisi aku, minimal 30.000 IU, kemudian kakak konsumsi magnesium, kakak punten ya. Kemudian omega 3 fish oil, itu kakak konsumsi untuk membantu peradangannya. Vitamin D3 K2, magnesium, zinc, probiotik, mah itu wajib untuk semua kondisi yang terkait sistem imunitas dan penyakit autoimun. TB tulang ini terkait dengan penyakit terkorelasi sama sistem imunitas kita. Tambahannya omega 3 fish oil, kakak konsumsi itu dulu kakak ya. Kemudian kakak lakukan evaluasi terhadap berapa fungsi ginjal kakak. Kemudian kakak juga evaluasi terhadap pola makan kakak, itu dievaluasi kakak ya. Pola makan itu yang utama ya teman-teman. Sebagus apapun kalian konsumsi obat medis dari profesor sekalipun, sebagus apapun kalian konsumsi suplemen dari dokter functional medicine terbaik pun, kalau makan kalian tuh nggak oke, gagal bubar jalan kak, yakin aku kak, percayalah. Nah, tapi itu tuh edukasinya itu tuh lebih banyak tuh kayak nyalahin suplemen. Kamu gak rajin minum obat sih, jadi itu tuh nggak sembuh. Atau kamu nggak, kamu kebanyakan minum suplemen sih, kamu kebanyakan makan herbal sih. Memang itu bisa berkontribusi, tapi pola makan yang utama kakak. Pola makan sama manajemen stres itu yang utama. Bedanya hipertiroid, hipotiroid, dan limfoma apa dong? Domi, saya selama ini minum magnesium glycinate dari D. Saya mau beli karena sudah habis. Magnesium, ya betul, kakak Obet. Karena kakak Obet punya itu toh, punya masalah faktor resiko. Dom, omega 3 bagus nggak untuk GERD? Omega 3 pasien GERD itu ada yang kadang-kadang ngebuat mereka mual, tapi ada juga yang enak kakak gitu. Menurut aku tuh bukan karena GERD-nya, tapi karena ada faktor resiko lain di teman-teman GERD itu. Aku punya pasien GERD minum omega 3, ada yang bilang enak, ada yang mual gitu. Terus kalau misalnya aku lihat-lihat ya karena pola makannya kurang oke gitu. Terima kasih kakak Obet. Dom, hipertensi minum D3K2 20.000 IU, magnesium 500 mg, zinc, natokinasa 4.000 sudah cukup. Sebenarnya nih kalau Bapak Aryan fungsi ginjalnya oke, potasium aku tambahin. Potasium itu bagus untuk zinc, itu nitrate oxide ya. Zinc itu bisa ngebooster nitrate oxide. Nitrate oxide itu antioksidan yang bisa menghambat SOD. Jadi oke banget zinc. Natokinasa oke untuk mengurangi kalsifikasi dalam jantung. Kalau Bapak Aryan ginjalnya EGFR di atas 80,
Menurut aku oke banget kalau Bapak nambahin potasium sitrat dengan dosis minimal 600 sampai 1000 mg pakai yang powder. Tapi kalau fungsi ginjal datanya nggak ada, terus kemudian Bapak Aryan punten usianya udah usia senior gitu ya, jangan dulu, pastikan dulu fungsi ginjalnya. Kakak, sebangsa dan setanah air aku akan membahas tentang hipotiroid, abis itu aku mungkin udahan ya. Dong, mertua saya minta suplemen untuk bulan puasa, kasih Kak, kasih mertua ini, jangan enggak. Bapak konsumsi obat hipertensi dan obat lainnya. Nggak apa-apa, vitamin D3 magnesium bisa dikombinasikan sama obat hipertensi, nggak apa-apa, kasih Kak mertua ini ya. Aman, kalian mau konsumsi vitamin, mau konsumsi obat hipertensi, mau konsumsi obat diabetes, oke, nggak apa-apa, pakai vitamin D3 K2 magnesium tidak berinteraksi. Tadi aku mau bahas apa? Oh, segala hipertiroid, dan hipotiroid. Kakak, hipertiroid itu nih ya, kalau misalnya kalian punya keluhan berdebar-debar terus, badannya keringetan, kemudian kakak ngerasa tampilan fisik kakak turun berat badan dan mata kakak tuh lebih cekung, lebih tampak keluar, kakak lihat gluten free dok. Kenapa gluten free kakak Shirley? Jadi itu tuh kakak lihat kuesioner mandiri hipertiroid untuk teman-teman yang selalu ngerasa kepanasan, berdebar-debar jantungnya, kemudian tuh ngerasa keringetan terus, penurunan berat badan, matanya tuh cekung ya, kalian bisa lihat kuesioner mandiri hipertiroid. Kuesioner mandiri hipertiroid. Hipertiroid itu ditandai dengan produksi tiroid kakak tuh berlebihan. Tiroid, TSH kekurangan. Itu namanya hipertiroid. Keluhannya itu lebih banyak ke berdebar-debar jantungnya, terus kakak ngerasa kayak kepanasan, terus kata orang, ih normal kali suhunya, enggak ini panas banget. Nah itu kakak tuh kemungkinan bisa hipertiroid. Atau matanya tuh yang punten, kelihatan kayak keluar gitu ya kakak punten ya, itu bisa hipertiroid. Ada 9 pertanyaan, kakak jawablah pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau 5 dari 9 itu kakak jawabannya iya, ada kemungkinan kakak mengalami hipertiroid. Kemudian kakak pastikan ini validasi ini lewat laboratorium. Itu yang pertama. Kalau hipotiroid itu kebalikannya kak. Kakak ngerasa tuh kedinginan terus, saya tuh dingin terus dong, kata orang mah ini udaranya panas tapi saya dingin terus. Terus kakak mager, tiba-tiba kakak jadi malas ngapa-ngapain. Pokoknya tuh pengennya rebahan aja. Tapi kakak udah rebahan, tapi kok kakak masih lemes terus. Nah itu hipotiroid. Kalau misalnya kakak mengalami itu, kakak cek kuesioner mandiri hipotiroid. Sama, dari 9 pertanyaan dijawab, kalau 5 pertanyaan jawabannya iya, kemungkinan kakak hipotiroid. Kakak silakan untuk ke dokter penyakit dalam untuk mendiskusikan hal ini kepada beliau. Mudah-mudahan kakak dikasih untuk pengantar laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan tiroid gitu ya kakak, karena harus tegak nih lewat hasil lab gitu ya kakak. Silakan kakak ya, kakak yang suka berdebar-debar cek hipertiroid, kakak yang suka lemes banget selalu ngerasa kedinginan cek hipotiroidnya. Enggak dong, saya cuma jawabannya saya iya tuh cuma 2, 3, aman kakak, insya Allah kakak nggak ada masalah dengan tiroid gitu ya. Tapi kalau kakak nggak yakin 5 ada dong, langsung cus ke dokter penyakit dalamnya. Kalau dari sisi functional medicine kita nggak pakai obat ya kakak ya, kita pakainya suplemen. Untuk hipotiroid yang aku rekomendasikan adalah tiroid selain vitamin D3K2, magnesium, zinc tentunya dan probiotik ya teman-teman. Yang aku rekomendasikan adalah hipotiroid, ini hipo ya, bukan hiper loh. Dok, saya hiper 7 tahun, cek tekanan darah sudah hipo. Oke, tapi gejala masih hipertiroid. Oke, nanti kakak happy masih di situ nggak terlalu bahas. Jadi tuh teman-teman yang hipotiroid pakainya tiroid organ ada di keranjang kuning Domiclinic sama super tiroid. Tambahannya vitamin D3K2, magnesium sama probiotik. Kalau yang hipertiroid beda gengs, kakak pakainya kelenjar adrenal ada di keranjang kuning Domiclinic 1 hari 2 kali 1 sudah makan dan benfotiamin. Kakak happy, ini ada kasus bagus untuk tiroid. Ini sematkan komentar. Oke. Teman-teman, kakak happy, semoga kakak masih di sini ya. Aku nggak happy loh kalau kakak udah pergi nih. Aku jawab nih kak. Kakak happy pertamanya hipertiroid tuh, tapi minum obat sepertinya ya. Akhirnya kakak jadi hipo, tapi gejalanya hiper. Nah, efek samping dari obat medis tuh dia bisa buat itu lonjakannya itu terlalu cepat kak. Dari hiper ke hipo, jadi tuh ngelonjak tuh terlalu cepat gitu. Kalau kakak tipe-tipe yang lonjakannya tuh heboh banget kayak gini, yang aku rekomendasikan adalah zinc selenium. Seleniumnya kakak cari yang isinya selenometation, ada di keranjang Domiclinic, dan zincnya kakak cari yang picolinat 50 mg. Zinc dan selenium itu bisa ngebantu terlalu sensitifnya tiroid, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah gitu. Jadi dia bisa ngebantu seimbang gitu loh kak. Kakak zinc selenium. Kalau kakak mau tetap minum obat, ya aku kembalikan ya kak. Kalau aku sih enggak, tapi kalau kakak mau minum obat ya monggo, semua keputusan ada di kakak. Aku pesennya adalah vitamin D3K2, magnesium, zinc picolinat, selenium yang jenis selenometation, kemudian probiotik itu dari aku kak. Kakak seimbangin dulu, nanti kakak akan kelihatan nih setelah labnya seimbang, terus kakak ada di fase mana nih gejala klinisnya. Oh, saya gejala klinisnya udah di hipotiroid dong gitu, udah hipernya udah hilang, oke tambahin tiroid organ. Begitu kakak ya caranya. Kak, aku paham banget ya kalau jelasin di live mungkin kakak nggak nyambung sekaligus dalam satu kali pemaparan kakak ya gitu. Tapi aku berdoa ya walaupun kita lagi dalam puasa kakak fokus nih dengerin aku, jadi kakak lebih oh gitu toh gitu ya kak. Dong, suplemen untuk GERD dan gastritis. Kakak ini udah kelima kali aku bahas GERD dan gastritis. Aku cepet-cepet boleh ya. Kalau gastritis kakak lihat di etalase Domiclinic tuh, gastritis. Kakak kelarin dulu gastritisnya, udah nyeri ulu hati perut perihnya hilang, baru kakak tambahin betain HCl gitu. Dok, makanan yang baik itu protein, serat, lemak. Ya, kalau functional medicine lemak itu teratas.
lemak itu paling atas, 2 protein, serat itu selama kakak nggak ada kembung begah sebah boleh makan serat sebanyak-banyaknya, karena serat itu adalah karbo yang nggak ningkatin insulin. Tapi kalau misalnya kakak ada kembung begah sebah, ya kurangin seratnya. Teratas tuh lemak, nomor 2 protein. Dok, kalau diabetes dan kesemutan di tangan pakai D3K2 mengandung coconut oil aman selama nggak ada apa kak, nggak ada si alergi kacang mah boleh, lele boleh. Hari ini lagi bahasnya mertua. Domi, treatment vitamin kalau mertua yang diabetes tapi belum komplikasi. Alhamdulillah tuh kakak kalau belum komplikasi ya. Baik, kalau belum komplikasi lebih mudah kakak ya. Yang pertama, vitamin D3K2 minimal 20.000 IU, kakak finansial nanti dikasih THR orang tuanya berupa suplemen. Vitamin D3 20.000 IU, kemudian kakak konsumsi magnesium glycinate. Mertua laki atau perempuan ini ya. Kakak bisa magnesium glycinate-nya pilih yang Dr. Best, 2 tablet sesudah makan buka puasa, 2 tablet sesudah sahur. Kemudian tuh papa mertua berberin 1 kapsul sebelum buka puasa dan 1 kapsul sebelum sahur, berberin. Kemudian Kyolic blood sugar ada semua di keranjang kuning Domiklik, semangat dicari ya kak. Berberin sama Kyolic blood sugar itu aku wajibin tuh untuk yang diabetes. Vitamin D3 20.000 IU, magnesium 400 mg, berberin dan si Kyolic sebelum makan. Jadikanlah momentum, terima kasih kakak Ilham, jadikanlah momentum puasa ini sebagai latihan teman-teman untuk sembuh dari diabetes. Puasa adalah salah satu metode di mana kita bisa dapat pahala puasa, kita juga bisa dapat manfaat benefit dari puasa. Puasa itu dapat memperbaiki kondisi resistensi insulin. Semakin bagus resistensi insulinnya, semakin cepat kakak sembuh dari diabetesnya, gitu. Hayo kakak, jangan lupa dikasih THR mertuanya, suplemen yang aku sebutkan tadi ya. Kak, suamiku kena TB kelenjar, udah di biopsi, pernah minum obat dan sekarang berhenti. Berhentinya tanpa bilang sama dokter spesialisnya kakak ya. Kalau berhenti begitu namanya putus obat. Jadi belum selesai tapi udah berhenti, itu namanya putus obat. Kondisi ini bisa berulang kakak ya, karena kalau putus obat itu dia bisa kambuhan. Rekomend suplemennya apa? Segala TB, entah itu dari ekstra paru, berarti ada yang di luar paru, misalnya kelenjar, TB tulang, itu membutuhkan, maupun yang di dalam paru, itu membutuhkan vitamin D3. TB minimal 20.000 IU, kakak konsumsi magnesium, kemudian kakak konsumsi zinc, selenium, copper, probiotik, itu yang wajib, sewajib-wajibnya, jangan makan gula, junk food, ultra processed food, harus kakak jauhin kakak ya. Intermittent fasting dan berolahragalah untuk mendapatkan antioksidan. Dosis vitamin D untuk berapa? 40 tahun, 10.000, di atas 18 tahun 10.000. Dok, saat puasa untuk D3K2 bagusan diminum. Kalau aku lebih suka setelah sahur kakak. Berarti yang wajib untuk yang tidak berpenyakit. Yang tidak wajib. Kak, yang aku wajibin kakak Ria itu vitamin D3 dan magnesium aja. Kalau kakak sehat walafiat, vitamin D3-nya pakai yang ini. Kemudian magnesiumnya kakak pakai yang ini. Ini sebelum tidur, ini setelah sahur, 1. Zinc itu kakak sesuaikan. Kalau kakak lagi pengen jaga imunitas kakak mau pakai zinc boleh, tapi zinc tuh nggak dikonsumsi seumur hidup. Situasional aja. Kalau misalnya kakak nggak ada tanda-tanda kekurangan zinc, kakak nggak ada masalah dengan imunitas, kakak nggak ada alergi, kakak nggak ada masalah di kulit, kakak nggak ada gangguan pencernaan, kakak udahan, nggak usah stop zinc, nggak usah lama-lama konsumsi zincnya. Probiotik itu bisa dikonsumsi seumur hidup, omega 3 juga sama. Kalau kakak punya dana lebih, mau konsumsi semua itu mah nggak apa-apa, tapi kalau kakak dananya lagi terbatas, vitamin D3 magnesium aja cukup menurut aku. Baik, ibu saya kosong ya dong magnesium sering. Wah, udah kehabisan kakak Obet. Memang hari ini kan soalnya lagi stok aku sedikit dan hari ini lagi 33, jadi mungkin orang-orang gercep ya. Agak lama ya kakak, mungkin 10 hari lagi baru ready ya. Ibu saya 75 tahun ada hiper apa ini? Hipertensi tak kak? Kak, hiper apa? Jantung, mulut X itu bacanya gimana sih? Selalu pahit mulutnya ya. Suplemen X itu nya, masya Allah. Dan dosisnya berapa dok? Baik kakak Umu ya. Hiper apa nih? Hipertensi kali ya kakak ya. Kak, kalau misalnya hipertiroid juga bisa soalnya nih kakak hiper. Kak, semua kondisi hipertensi, jantung, asam lambung, mulut pahit itu asam lambung, itu membutuhkan minimal vitamin D3K2 dan magnesium, dan probiotik itu dulu. Kalau ibunya nggak ada nyeri ulu hati, perut perih sedikit pun sama sekali, tambahin beta-in HCl kakak 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Aku putus obat steroid langsung psoriasis muncul banyak dok, sekarang ganti vitamin rekomendasi Domi. Oke kakak Tamagotchi ya. Kak, aku kok lupa ya kak. Kak, ada penyakit kulit yang dia itu diinjus sama steroid. Jadi kakak udah konsumsi steroid terlalu lama, akhirnya kakak bisa kena penyakit kulit TENS. Aduh, aku lupa deh. Dia itu memang penyakit yang diinjus karena penggunaan steroid yang kronik gitu. Steroid itu bisa menekan peradangan kita, tapi nanti kelama-kelamaan kakak akan nyamuk. Badan kakak itu ditekan terus loh kak. Kamu jangan berkembang ya gitu sama steroid. Lama-lama tuh kakak bisa ngamuk karena kakak ditekan terus. Nah, ngamuknya itu malah jadi parah gitu. Memang seperti itu. Kakak Tamagotchi semangat kakak ya. Untuk psoriasis kakak udah tahu kan ya, vitamin D3K2, magnesium, zinc, kemudian oxbile. Psoriasis pakai oxbile kakak ya. Kakak udah tahu kan? Bukan omega tapi CO liver oil sama oxbile, vitamin D3K2, magnesium itu yang menurut aku paling harus kakak penuhin dan tambahan zinc.
Zinc Carnosan nggak ada ya di klinik. Ada sih kak, cuman kalau nggak ada di keranjang mungkin lagi habis kakak ya. Probiotik buat anak namanya Kids Probiotik. Cemas berdebar-debar, kekurangan magnesium dan potasium. Kak, udah jam 2 ya, kayaknya aku udahan dulu apa ya? Kak, Domi, probiotik untuk anak apa? Kids Probiotik dong, aku pernah konsumsi magnesium. Bayi apa itu? N bintang-bintang teh. Kak, aku tuh orangnya tuh gak gaul loh kak, aku aja nggak tahu tadi X jawabnya nya ya, tapi besoknya langsung lemes. By N itu apa ya? Nama brand ya kak ya? Kakak, semua orang yang konsumsi magnesium itu bisa mengalami bowel movement karena semua magnesium itu memiliki kemampuan obat pencahar, tanda kutip ya kak, nggak semuanya, tapi untuk pasien yang sensitif. Nah, ketika kakak konsumsi magnesium, kalau kakak ngerasa lemes, kakak coba lihat dulu berapa tekanan darah kakak sebelum kakak konsumsi magnesium. Karena untuk teman-teman yang hipotensi dengan ada keluhan, itu kalau konsumsi magnesium makin ada keluhan dia gitu. Kalau perut kembung, jarang sih kak orang konsumsi magnesium perut kembung. Kalaupun iya, karena kakak kekurangan asam lambung yang cukup parah. Atau kakak pastikan dulu itu brandnya apa sih, brand NTTT itu berarti kemungkinan itu palsu kakak ya. Sekarang mah banyak banget suplemen palsu ya anak-anak. Hati-hati ya. Ada harga ada rupa ya. Kalau harganya terlalu murah nggak make sense, hati-hati ya teman-teman ya. Untuk usia 54 apa aja, badan selalu pegel-pegel, vitamin D3K2, magnesium, kemudian tambahin hyaluronic acid, kolagen, MSM. Saya sahur konsumsi D3 Naturbel, cakep. Pas buka, ya jangan atuh kakak kebanyakan, kakak NHS itu mah nggak 24 jam, maka 12 jam udah minum 40.000. Tapi kalau cuma sesekali, nggak usah khawatir kakak. Kita mah kalau lupa, lagi puasa lupa aja, terus makan sama Allah dimaafin. Sama aku juga nggak apa-apa kakak, nggak usah khawatir. Besok kakak cuma balikin aja ke pola normal, 24 jam 20.000 itu IU ya kakak, bukan 12 jam. 13 tahun nggak perlu K2, dapetin dari makanan aja. Kakak, aku udahan dulu kali ya kakak. Aku mau lihat anak aku yang usia 6 tahun itu, dia sudah mulai puasa ya. Aku kayaknya mau lihat dia dulu, apa kabar dia di siang hari ini. Jangan-jangan dia udah kelelahan. Kakak, aku udahan dulu ya. Nanti apa tuh, sementara saya ganti merek apa? Dokter Best. Kakak Obed bisa ganti Dokter Best. Makasih dong, sama-sama kakak Lanersa. Istirahat dulu dong, sama-sama. Kakak, aku udahan dulu. Terima kasih kakak yang sudah bergabung. Saya bingung pakai zinc quercetin atau zinc carnosin yang mana cocok dengan dom. Kakak Deji ini, kalau kakak masih ada alergi, pakainya zinc quercetin. Kalau kakak alerginya sudah tidak ada, pakai zinc selenium untuk imunitas. Kalau kakak ada masalah pencernaan, pakainya zinc carnosine. Zinc quercetin untuk alergi, teman-teman yang alergi pakai zinc quercetin. Zinc selenium untuk menjaga imunitas. Zinc carnosine untuk sistem pencernaan. Gitu kakak. Kakak, bye-bye, goodbye. Aku udahan dulu ya. Besok kita ketemu lagi. Aku nggak tahu jam berapa.